Hai semuanya, balik lagi di channel Marvidin Putri bersama gue Dini. Thank you udah klik video ini. Kalau misalnya kamu belum subscribe, silahkan dipencet dulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update setiap kali aku bikin video baru. Hari ini aku akan membahas 3 buah parfum dari Sunny lagi. Jadi kalau buat kamu yang belum nonton videoku tentang Sunny sebelumnya, please klik di atas ini ada aku udah masukin cardnya. Kamu bisa nonton setelah kamu nonton video ini ya. Jadi di situ aku ada mention bahwa karena aku suka banget sama yang Rosin, aku pengen banget punya juga yang Alice gitu. Terus akhirnya kali ini aku punya kesempatan untuk punya Alice. Dan pada saat aku beli dan dikirimin, aku dapet bonus 2 vial juga, yaitu yang Labe dan juga Sylvain. Jadi kali ini aku akan bahas ketiga parfum ini. Kalau misalnya kalian penasaran, jangan lupa nonton video sampai habis ya. Oke, jadi hari ini tuh panas banget di sini. Gimana di tempat kalian? Dan aku pengen tahu nih, saat ini waktu kamu lagi nonton video ini, kamu lagi pakai parfum apa sih? Please share di komen di bawah ya, supaya aku juga tahu kira-kira kalian lagi pakai parfum apa belakangan ini. Terus kita langsung aja mulai dari, kalau dari packaging itu masih kurang lebih sama dengan yang saat aku bahas Rosin kemarin. Dia packagingnya juga oke banget gitu ya. Dan kalau yang belum tahu, Sunny ini produk dari lokal ya, dari Indonesia, dan mereka itu ada di Gresik, Jawa Timur. Nama tokonya itu adalah, kalau di Shopee itu adalah Sunny Perfume ID. Nanti aku masukin di sini. Nah, itu nama tokonya kalau di Shopee. Terus ini aku beli sendiri, tidak disponsori oleh Sunny. Kenapa aku bahas lagi dan aku beli lagi untuk kedua kalinya? Karena aku sesuka itu sama yang Rosin yang pertama kali aku coba. Jadi packagingnya sama, dia pakai hard case gini, terus di dalamnya aman, sampai di tempatku nggak ada bocor sama sekali juga, dan mereka pengirimannya juga cukup cepat. Walaupun aku tinggalnya di Jabodetabek dan mereka dari Jawa Timur, sampai ke sini kalau nggak salah 2 atau 3 harian deh. Jadi kalau yang Alice itu dia seperti ini bentuknya. Warnanya kuning, ada pita kuningnya. Ada pita kuningnya seperti ini. Tutupnya nggak terlalu erat, tapi ya intinya jangan dipegang dari atasnya sih. Nah, ini punyaku yang size-nya adalah 50 ml. Ini eau de parfum made in Indonesia dan ada expired date-nya ini 2022. Jadi cukup lama juga. Oke, kita langsung bahas aja dari wanginya ya. Aku sebenarnya tadi udah sempat semprot di sini, tapi aku pengen semprot lagi aja. Karena enak. Ini enak loh, wanginya enak. Tuh. Ini semprotannya tuh seperti ini. Set. Pertama kali disemprotkan dan masuk ke hidung. Oh ya, aku nggak tahu udah pernah mention atau belum di sebelumnya. Ini tuh termasuk, Sunny itu termasuk parfum yang alkoholnya juga menurutku nggak terlalu kenceng. Jadi nggak langsung nyegrak ke hidung dan pengen bikin bersin gitu, nggak. Jadi itu salah satu plus poinnya sih menurut aku. Dan si Alice ini yang pertama kali kecium pada saat disemprotkan adalah bunga. Jadi agak beda sama yang Rosin kemarin yang lebih ke arah gormong gitu ya. Ini tuh lebih ke arah bebungaan yang identik dengan wanita yang menurut aku sih lebih dewasa gitu ya, wanita-wanita yang lebih dewasa. Terus perawakannya tuh anggun, terus elegan, tidak kekanak-kanakan, yang dewasa gitu tipenya, yang udah mulai merintis karir sampai sudah mulai berkarir, sudah tahu apa yang dia inginkan dalam hidupnya gitu. Bahasanya udah mulai ini ya, jadi intinya seperti itu. Aku mencium ada wangi-wangi melati atau wangi-wangi jasmine atau white floral di sini. Terus intinya ini tuh nggak tercium wangi buah-buahan kalau di hidung aku. Jadi yang tercium tuh hanya yang
hanya wangi bunga-bungaan, dan juga ada wangi masknya yang bikin dia tuh jadi soft, jadi lembut, jadi apa ya, enak gitu dipakainya. Nah, kalau kita baca dari di Shopee, di tokonya, jadi dia bilang parfum ini tuh dibuka dengan notes white floral gitu ya. Mungkin jasmine termasuk di dalamnya ya, white floral. Terus lalu ada sentuhan dari lavender, oke. Mungkin yang bikin wanginya tuh jadi bikin kalem dan juga bikin calming itu adalah lavender, aku rasa. Terus which is not all sharp, ya betul, dia sama sekali nggak tajam, dia bener-bener yang tipe soft tapi ada wanginya gitu. Terus abis itu ada mask dan juga vanilla. Oke. Jadi dia tuh soft dan intimate fragrance gitu. Jadi karakter yang dibentuk itu adalah feminine, modern, elegan, addictive, dan juga glamour. Iya benar, tadi aku belum sempat ngebahas tentang glamournya itu ya. Jadi emang kesan yang timbul dari wangi yang kita cium pada saat misalnya ada perempuan memakai ini tuh, emang dia kesannya tuh kayak glamour gitu. Ada kesan-kesan glamour yang lebih cocok dipakai tuh untuk wanita-wanita yang emang dia itu bukan wanita-wanita yang kayak tidak memperhatikan penampilan. Jadi kesannya tuh yang timbul dari wangi ini tuh adalah kalau kita mau pakai ini tuh kita kayak harus cantik, harus udah dandan, udah harus rapi, terus pakai ini buat pergi jalan-jalan, buat ketemu orang lain, dan itu udah sangat cocok banget gitu. Bukan untuk tipikal dipakai untuk santai-santai, yang bisa aja dipakai untuk santai-santai, tapi menurutku tuh kayak lebih cocok kalau dipakai di saat kita lagi udah konflik gitu ya, udah berdandan rapi, udah oke banget, udah siap untuk kayak hangout, untuk pergi dengan gaya kita yang udah kita merasa kita udah oke banget, ditambah ini terus jadi super oke. Ini menurut aku setelah aku pakai beberapa hari ini, aku udah nyobain pakai ini di siang hari dan malam hari, dan dua-duanya tidak ada masalah. Siang bisa nggak bikin pusing, bikin fresh, bikin enak gitu. Malam hari pun juga wangi softnya itu bikin calming, bikin tenang, bikin kayak kita juga bisa mencium itu sambil kayak tidur pun kita merasa enak banget cium wangi ini. Jadi menurut aku ini tuh wangi yang cukup bisa dipakai kapan aja, dan nggak peduli pada saat panas ataupun dingin. Jadi wangi bunga-bunganya itu ada kesan manisnya sedikit, tapi bukan manis yang gormong gitu. Jadi wanginya tuh yang manis-manis feminin gitu. Intinya aku suka banget sama parfum ini. Ini adalah kesukaanku yang berbeda dibanding yang Rosin sebelumnya. Rosin aku suka, tapi in a different way gitu. Jadi berbeda gitu loh. Mereka tuh kayak nggak bisa kalau misalnya aku lagi pengen tampil yang pengen keluar dengan busana yang lebih kayak bener-bener rapi dan semi formal to formal, mungkin aku akan lebih pilih ini. Tapi kalau misalnya aku akan pakai pakaian-pakaian yang lebih kayak jalan-jalan ke mall yang santai, yang bajunya lebih ke you can see manja gitu, pakai baju-baju pinky yang lebih girly, aku akan pakai yang Rosin. Jadi kayak gitu kurang lebih. Intinya ini enak banget. Buat kalian yang rasa dirinya udah mulai harus tampil elegan, harus tampil jadi wanita yang aku udah bukan anak-anak lagi gitu, aku udah bukan girl lagi, tapi aku udah woman gitu. Jadi kalian bisa cobain parfum yang ini. Terus apalagi ketahanannya. Oke, ketahanannya itu emang saat ini aku acungi jempol untuk ketahanan, karena sama seperti yang Rosin sebelumnya, ini tuh tahan di kulit aku tuh seharian. Jadi dari pagi, kemarin aku sempat pakai di pagi hari jam 8:30, terus aku cek di jam 6 sore itu masih ada. Akhirnya aku harus mandi, jadi aku nggak tahu apakah dia bisa lebih dari itu. Tapi kalau untuk malam hari aku pernah pakai tidur dari aku semprot tuh kayaknya dari jam 7 malam, dan aku sampai jam 7 pagi lagi baru mandi pagi, itu berarti 12 jam dia masih ada di kulit. Jadi aku rasa sih longevity-nya yang dia klaim yang diklaim sama Sun-E-nya yaitu up to 12 hours itu bener, dan terbukti di
kulitku. Itu di kulit loh. Kalau di baju itu mungkin bisa jauh lebih tahan lama, karena aku nggak pernah, jarang sih nyobain di baju gitu ya. Jadi intinya untuk Alice ini sama seperti Rosin, aku akan kasih nilai dia 9/10, tapi dengan tipikal wangi yang berbeda. Good job untuk Sunny. Kita masuk ke yang kedua untuk hari ini akan aku bahas. Yang kedua adalah Sunny yang Sylvain mungkin kurang lebih gitu ya kali bacanya. Full botol itu seperti ini, warnanya ungu cucok. Sebenarnya aku kalau dari segi warna-warna aku paling suka yang ungu, cuman kita lihat apakah wanginya juga kurang lebih aku suka atau enggak. Oke, ini aku punya vialnya tuh yang seperti ini. Ini kayaknya sih 3 mili deh, kurang lebih. Oke, sebenarnya aku nggak baru pertama kali semprot, aku udah tahu ini wanginya seperti apa. Dan nah benar, kesan yang ditimbulkan itu untuk wangi Sylvain adalah, pertama adalah aku udah pernah cium ini sebelumnya. Wangi yang sangat mirip dengan parfum dari Miniso yang itu British Pear atau British Pear, yang mana aku udah pernah bahas tentang parfum ini sebelumnya. Di sini boleh kamu cek, atau aku akan taruh juga di description box itu ya. Wanginya miripnya itu bisa dibilang 80-90%. Jadi nggak bener-bener mirip plek, enggak, tapi vibe yang ditimbulkan tuh benar-benar sama. Yang mana British Pear ini adalah digadang-gadang sebagai dupe dari Jo Malone yang English Pear, dan aku belum pernah sniff karena aku nggak sanggup belinya. Jadi tuh sama, wanginya tuh mirip sekali gitu, mirip. Dan aku sendiri suka sama ini. Kalau misalnya kalian udah nonton videoku yang aku ngebahas parfumnya Miniso, pasti tahu bahwa ini adalah salah satu parfum yang aku favorit banget sampai udah hampir habis. Nah, tapi dia ini punya ketahanan yang jauh lebih oke daripada yang ini gitu. Jadi kalau misalnya pengen punya Jo Malone yang English Pear tapi belum seperti aku belum mampu untuk beli, mungkin bisa jadikan Sylvain sebagai alternatif. Mungkin, karena aku juga belum pernah cium sih English Pear itu seperti apa. Tapi kalau misalnya kamu suka sama British Pear, aku yakin kamu juga akan suka sama si Sylvain dengan kualitas SPL yang jauh lebih oke daripada si Miniso gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, wanginya seperti apa sih? Jadi wanginya itu adalah wangi yang sangat super manis. Manisnya itu manis-manis dari buah gitu ya, buah-buahan dicampur dengan wangi, ada sedikit kesan jasmine atau white floralnya kalau di hidung aku. Nah, tapi kita akan coba lihat. Jadi kalau misalnya si Jo Malone itu kan punya adalah English Pear and Freesia, which is dia ada pearnya dan juga Freesianya kan. Di sini pun juga ada, dia bilang dia itu notesnya ada melon, pear, terus ada Freesia juga. Terus abis itu ada rhubarbnya juga, terus ada ditutup dengan patchouli dan juga amber. Mungkin ada kemiripan dari notesnya, dan ternyata emang wanginya itu juga mirip gitu. Tapi entah kenapa aku merasa ketika udah mulai di fase dry downnya, yang Sylvain itu dibandingin British Pear yang aku punya dari Miniso itu lebih powdery gitu, lebih lembut, lebih soft, tapi wanginya tahan lamanya sama Alice ataupun Rosin ataupun Jardins yang sebelumnya aku udah pernah bahas. Jadi emang ketahanannya ini patut banget diacungkan jempol sih untuk Sunny perfume ini. Projectionnya itu nggak hanya 1-2 jam di kulit aku tuh, ada terus gitu loh, sampai berjam-jam gitu. Aku sendiri nggak ngitung sih projectionnya bisa tahan sampai kapan, tapi bisa ngecium di 5-6 jam tanpa harus mendekatkan hidungku ke bagian yang aku semprotkan gitu. Jadi cukup lama juga projectionnya. Dan kalau ditanya aku suka atau enggak, tentu saja aku suka, karena aku suka si British Pear. Ini adalah wangi-wangi yang aku suka. Kurang lebih itu. Aku nggak tahu sih apakah memang Sunny itu memang adalah dupes dari Jo Malone yang English Pear atau enggak. Aku nggak tahu, tapi aku hanya bisa kasih
gambaran bahwa di hidungku dia mirip dengan British Pear yang dari Miniso, yang which is adalah dupes dari Jo Malone yang English Pear and Freesia gitu. Oke, kita lanjutkan di parfum terakhir dari Sunny yang aku punya hari ini. Itu adalah Labe, yang mana botolnya, full botolnya seperti ini, warnanya pink-pink cantik, baby pink gitu atau soft pink. Jusnya warnanya kayaknya agak-agak ke orange-orangean juga. Tapi aku nggak punya full botolnya. Sedangkan yang di sini sih warnanya bening-bening aja, mungkin karena cuma 3 mili, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, kalau Labe ini, aku akan coba semprotkan di sini ya. Oke. Ini wangi yang juga tidak asing gitu ya. Waktu pertama kali aku aku semprotkan, wanginya itu powdery gitu ya. Wanginya itu wangi yang sangat soft, sangat lembut, powdery. Kalau banyak yang bilang ini mengingatkan pada bedak bayi, sepertinya sih memang iya. Walaupun aku nggak menemukan ada bedak bayinya anak-anakku jarang pakai bedak sih sebenarnya yang wanginya mirip. Tapi aku waktu di masa mudaku, kayaknya waktu zaman SMP SMA itu ada satu kolon atau aku lupa apa gitu ya mereknya yang aku pakai pada saat zaman itu, karena itu belum kenal parfum ya, taunya hanya kolon-kolon yang dibeli di Indomaret gitu, atau splash koron atau body mist gitu. Itu yang wanginya agak-agak menyerupai ini. Jadi ini kayak membawa aku pada memori masa-masa remaja gitu. Wanginya tuh lembut, terus powdery, terus kayaknya bikin tenang, bikin suasana adem gitu. Dan kalau dipakainya tuh kayak siang-siang itu bisa bikin gerah, suasana yang gerah dan panas ini tuh menjadi lebih kayak tenang, lebih jadi misalnya kita kayak lagi kepanasan, kegerahan, dan dalam keadaan emosi yang juga membara gitu, yang lagi panas gitu, ini tuh kayak bisa langsung nyium ini tuh rasanya langsung kayak adem, kayak langsung yang tenang, kayak langsung hidup ini indah sebenarnya gitu. Kayak gitu. Makanya waktu SMP itu aku senang banget sama wangi-wangi kayak gini. Jadi memang di sini dia bilang Labe is a lovely, powdery, soft and musky gitu dia bilang. Powdernya berasa, dia soft dan juga musky. Karakter yang ingin dibangun dari wangi ini adalah calm, smooth, lovely, dan juga charming. Dan itu bener banget. Tapi ini adalah wangi yang aku sendiri gak begitu tertarik di saat ini, di usiaku yang udah di atas 30 tahun ini maksudnya. Jadi di usiaku yang sekarang yang udah bukan anak remaja lagi, ini bukan wangi yang aku merasa cocok lagi sama ini. Jadi kayak udah, ini hanya kayak membawa memori masa lalu, tapi enggak untuk dipakai aku saat ini gitu loh mikirnya. Dan beda sama ketika aku kayak pakai Alice ataupun Rosin sebelumnya, yang kayak aku langsung wow enak banget nih, kayaknya cocok banget untuk gue nih sekarang nih. Ini beda. Mungkin kalau aku pakein ke anak-anakku di bajunya akan menjadi cocok gitu ya, tapi bukan tipe yang akan aku pakai untuk diriku sehari-hari si Labe ini. Karena itu tadi wanginya tuh kayak terlalu muda, terlalu cocoknya untuk mereka yang lebih ke anak-anak. Tapi kalau misalnya butuh sesuatu yang bikin calming di siang-siang hari, bisa juga dipakai. Untuk Labe aku akan kasih nilai 7/10 karena ya itu tadi, balik lagi, mungkin kayak untuk aku yang saat ini aku nggak akan terlalu suka sama wangi-wangi yang seperti ini. Beda kalau misalnya ini ditanya sama aku kayak 10 atau 15 tahun yang lalu gitu. Kurang lebih sih itu. Untuk ketahanannya sama menurutku dengan yang lain. Mereka ketahanannya atau SPL-nya oke banget gitu ya. Labe ini juga sama. Waktu aku pakai malam hari, pagi harinya tuh masih ada. Jadi kurang lebih 10 jam sampai 12 jam masih bertahan di kulit. Jadi emang aku akui sih Sunny punya performa yang bagus untuk SPL. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya Labe cocok dipakai untuk kemana? Menurut aku juga ini cukup versatile. Jadi pagi, siang, malam itu nggak ada masalah. Dipakai siang-siang panas-panasan pun tidak bikin pusing. Jadi aman gitu. Hanya saja memang wanginya kayak kurang cocok aja buat aku sekarang.
Dan aku nggak tahu, tapi buat kamu yang suka wangi-wangi bayi, aku rasa kamu akan suka sih sama ini. Dan ditambah lagi dengan SPL yang oke, nggak ada ruginya banget untuk beli parfum ini. Aku akan masukin linknya tokonya di bawah, jadi kalau misalnya kamu pengen beli bisa langsung ke situ. Terus kalau misalnya kamu punya pendapat dan udah nyobain juga semua parfum ini, please komen di bawah kira-kira gimana pendapat kamu dan mana yang paling kamu suka di antara yang udah pernah kamu cobain itu. Terus mungkin aku akan sedikit review dari parfum Sunny ini, yang mana sih yang paling aku suka. Intinya aku nggak nyesel beli full bottle yang Alice dan Rosin, karena dua-duanya aku nggak bisa pilih mana yang aku paling suka. Dua-duanya adalah yang number one aku suka. Yang kedua aku suka otomatis adalah Sylvain, karena aku kasih nilai 8 tadi. Terus yang ketiga yang aku suka adalah Labe. Dan yang terakhir adalah Jardang, sebalik lagi, karena aku nggak bisa terima karena hidungku nggak bisa mentoleransi wangi tajam yang dari Jardang itu. Jadi kurang lebih itu adalah rangkuman dari seluruh parfum Sunny yang udah aku pernah coba. Dan kebetulan aku udah coba 5-5-nya. Dan aku pengen tahu mana yang paling bikin kamu penasaran dari hasil reviewku tentang kelima parfum Sunny ini. Tulis di komen di bawah ya. Oke, sekian dulu untuk review parfumku kali ini. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, jangan lupa di like dan di share ke sosial media kamu. Thank you udah nonton videonya sampai habis, dan sampai ketemu di video-video yang lain. Bye-bye.